Pada saat perang, semua warga negara yang terlibat terpengaruh. Tidak hanya pemimpin tinggi, dalam banyak kesempatan ekonomi untuk strata sosial menengah ke bawah menjadi lebih rumit, terutama jika orang yang menafkahi di rumah terpaksa angkat senjata. Perang Dunia Kedua secara khusus menuntut kaum wanita untuk mengisi posisi-posisi yang pada saat itu hanya diperuntukkan bagi kaum pria. Mengingat kurangnya tenaga kerja, ibu, istri, dan anak perempuan yang memenuhi karakteristik diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Memainkan peran mulai dari yang sederhana sampai paling rumit dan berbahaya, bahkan berperang secara penuh. Hari ini, gue akan berbicara tentang posisi yang dipegang para wanita pemberani selama Perang Dunia Kedua dan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi, tetap di tahu nggak sih? Makin tahu, makin nambah ilmu. Diskriminasi gender dalam semua aspek masih ada hingga saat ini, meskipun wanita telah berhasil membuktikan kemampuan dan nilai mereka dengan berlalunya waktu. Jalan mereka masih panjang. Pada saat pemisahan, perang gender cukup jelas. Perempuan tidak diizinkan melakukan hal di luar pekerjaan yang diterima secara sosial dalam kondisi apapun. Pada awalnya, pemerintah, bisnis, dan masyarakat tidak mau menerima bahwa perempuan mengambil posisi yang seharusnya dipegang oleh laki-laki. Mereka menganggap perempuan tidak memiliki keterampilan atau kekuatan. Namun, waktu mendesak, baik tentara negara itu sendiri maupun sekutunya membutuhkan senjata, makanan, dan layanan yang pasukannya terbatas karena kurangnya tenaga kerja. Sehingga orang yang menentang mempekerjakan perempuan untuk memenuhi kebutuhan ini karena tidak punya pilihan lain. Perang menyisakan banyak lowongan karena banyak pria dibutuhkan, termasuk pemain bisbol liga utama dan bahkan presiden perusahaan yang terkenal, sehingga wanita memiliki kesempatan menduduki lebih dari 200 posisi yang berbeda. Pada awalnya, pekerjaan yang akan dilakukan di sebagian negara tidak menimbulkan resiko apapun, terutama bagi nyawa mereka. Pengecualian utama dari hal ini adalah Uni Soviet, yang sejak awal merupakan satu-satunya negara yang mengizinkan partisipasi perempuan baik di garis depan maupun di garis belakang. Karena terintegrasi sebagai anggota penuh tentara dan bukan hanya sebagai pembantu, lebih dari 1.000 dari mereka bertugas sebagai penembak jitu. Dikonfirmasi, mereka telah menembak lebih dari 12.000 musuh, dan yang paling menonjol adalah Lyudmila Pavlichenko. Sedangkan di posisi beresiko lainnya adalah divisi tank tempat Alexandra Samushenko mencapai pangkat kapten. Pada tahun 1939, Australia mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang mengizinkan perekrutan wanita di cabang industri, meningkatkan jumlah karyawan wanita dari 644.000 menjadi 855.000 dalam waktu 5 tahun. Meskipun angka ini sebenarnya kecil, yang relevan adalah jumlah untuk laki-laki. Sayangnya pada akhir perang banyak yang meninggalkan tugas ini. Jerman mengizinkan banyak peran untuk wanita, termasuk di awal pertempuran, melayani sebagai pembantu di angkatan laut, angkatan udara, dan tentara. Meskipun sebagian bertugas sebagai penjaga kamp konsentrasi. Sementara di Polandia yang diduduki Nazi, wanita pemberani bertugas sebagai pengirim pesan, kurir, melayani sebagai tenaga medis, dan bahkan berpartisipasi dalam pertempuran. Wanda Gertz dianugerahi penghargaan tertinggi atas keberaniannya. Untuk negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris Raya, wanita juga menjadi pilar selama perang meskipun tidak satupun dari negara tersebut yang mengizinkan partisipasi mereka di garis depan. Mereka malah melakukan pekerjaan di bidang keperawatan, komunikasi, perakitan senjata dan mesin perang, memanen makanan, dan bahkan hiburan untuk para prajurit. Kegiatan sebagai rekan pria mereka menghasilkan artileri yang lebih baik, namun dalam serangan apapun, mereka tetap akan dievakuasi. Kehidupan ladies of the street di Perang Dunia Kedua. Harus berjuang di medan yang tak bersahabat, di bawah bahaya yang terus mengancam jiwa, pasti akan menghasilkan tingkat stres yang sangat tinggi. Jika mereka tidak menemukan jalan keluar, tekanan ini dapat menumpuk dan mengacaukan pikiran prajurit, menghalangi kinerja mereka di garis depan. Karena hal itu, para petinggi milisi menyadari bahwa alkohol dan yang terpenting para wanita yang akan ditemukan di kota-kota dekat pos-pos mereka akan menjadi godaan terbesar bagi tentara yang mencari gangguan dan kesenangan. Kelihatannya biasa, tapi masalah sebenarnya muncul ketika berbicara tentang penyakit kelamin. Khusus untuk Jerman, ini mengkhawatirkan karena selama periode pendudukan di Prancis saja, wanita lokal melumpuhkan lebih banyak tentara daripada tentara Prancis pada tahun 1940.
Karena itu, Wehrmacht memberlakukan peraturan yang harus dipatuhi agar mereka dapat menikmati layanan ini. 2 tempat yang dikontrol didirikan, di mana tentara akan menemukan wanita yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan itu. Beberapa adalah profesional yang dikerjakan baik di Jerman maupun di negara yang mereka duduki. Lainnya adalah wanita lemah karakter yang lebih suka memberikan layanan ini daripada kerja paksa. Dan yang terakhir adalah tawanan perang. Perlu dicatat bahwa sebagian besar perekrutan dilakukan secara sukarela. Meskipun seperti biasa ada laporan tentara yang tidak menghormati mereka. Siapapun yang menikmati waktu bersama gadis-gadis ini harus menunjukkan izin yang diminta sebelumnya untuk membuktikan kesehatan prajurit yang sangat baik. Mereka diberi perlindungan dan semprotan disinfektan yang harus disemprotkan pada wanita itu sebelum memulai tugas. Di bawah ancaman hukum jika mereka tidak mengikuti peraturan, kesehatan wanita dan prajurit adalah tanggung jawab komandan wilayah dan petugas medis. Namun terlepas dari semua tindakan pencegahan antara tahun 1939 dan 1943, ada sekitar 250.000 kasus penyakit kelamin karena ketidakmampuan untuk mengendalikan setiap orang. Laki-laki yang tidak mematuhi perintah dan memenuhi kebutuhan mereka dengan perempuan tanpa rezim sanitasi yang layak atau yang secara langsung memintai layanan ini di jalanan. Di sisi lain, Angkatan Darat Amerika Serikat tidak mengatur tindakan ini sejak awal sehingga penyakit terjadi di kiri dan kanan mereka. Karena hal itu menyebabkan ribuan tentara lumpuh atau harus menawarkan perawatan, sementara mereka terus berperang di medan perang. Itu merupakan hal yang umum di bawah pengaruh alkohol. Untuk tidak tergoda wanita muda di berbagai negara yang mereka lewati dan terinfeksi dalam berbagai kesempatan, maka propaganda diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pria berseragam tanpa bahaya penyakit kelamin dan untuk mendoktrin mereka agar lebih hati-hati saat bersenang-senang dengan wanita yang tidak dikenal. Karnaval jelek dan pencukuran kepala Prancis. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun yang menonton hari ini mengetahui perasaan yang disebabkan oleh pendudukan oleh pasukan militer asing. Kengerian dan penghinaan yang mungkin dialami oleh warga negara dari berbagai negara selama bertahun-tahun, namun tidak ada alasan untuk perlakuan kejam yang diberikan kepada wanita di kota dan di desa Jerman ataupun Prancis. Antara lain atas tindakan mereka yang dianggap tidak terhormat tanpa mempertimbangkan keadaan. Segera setelah Prancis dibebaskan oleh pasukan sekutu dan dengan moral warganya yang berada di titik terendah, mereka merayakan kebebasan mereka dengan menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Mereka mencari wanita manapun yang bersahabat dengan musuh dengan cara apapun untuk mempermalukan mereka di depan umum, dengan cara mencukur rambut mereka dan memaksa mereka berparade di jalan-jalan. Terkadang dengan tanda swastika dicat di dahi mereka, ditutupi atau bahkan dilucuti dari pakaian mereka. Belum lagi pemukulan juga bisa menjadi bagian dari apa yang disebut karnaval jelek ini. Meniru apa yang dilakukan orang Jerman terhadap para wanita yang bermalam dengan tahanan non-Arya maupun tahanan asing. Rupanya ini menjadi cara untuk menebus rasa frustasi dan impotensi laki-laki yang dipermalukan oleh pendudukan negara mereka. Menurut sejarawan Anthony Beevor, yang masih menyedihkan diperkirakan 20.000 perempuan menjadi korban tindakan primitif, memalukan dan tidak adil, karena sebagian besar berasal dari masyarakat yang lebih rendah. Ini termasuk wanita yang menawarkan layanan mereka, ibu muda yang suaminya berjuang di garis depan ataupun sudah meninggal, dan membutuhkan sarana untuk menghidupi keluarga mereka, dan guru sekolah yang diintimidasi untuk memberikan perlindungan bagi Jerman. Praktek tersebut direplikasi di negara-negara seperti Belgia, Italia, Norwegia, dan Belanda. Semua perang dilanda oleh tindakan tidak etis dan tidak bermoral yang disamarkan sebagai cita-cita untuk dipertahankan. Perang adalah lubang terdalam bagi umat manusia yang telah jatuh dan kengerian terburuk yang pernah dilakukan terhadap umat manusia lainnya. Saat-saat kita hidup ini mengingatkan kita betapa berbahayanya keegoisan kita bagi penduduk di sekitar maupun di kawasan lainnya. Jadi akan seperti apa cerita horor lainnya di masanya akan datang? Kita tidak akan pernah tahu dan sekarang kita hanya menjalaninya. Jadi jagalah keegoisan kalian. Jangan lupa subscribe untuk wawasannya lebih lagi dan terima kasih.